Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, buntut buruknya kualitas udara pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan work from home bagi 50% ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, Pemprov DKI harus memastikan kualitas kinerja ASN yang WFH tidak berkurang. Buruknya kualitas udara Jakarta membuat Pemprov DKI membuat kebijakan bagi 50% ASN untuk bekerja dari rumah atau WFH. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta Pemprov DKI memastikan bahwa ASN yang WFH tetap bisa mencapai target kerja dan bisa dipantau. Tak hanya karena polusi udara, Abdullah Azwar Anas menyebut kebijakan ini juga terkait KTT ASEAN. Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta memastikan seluruh ASN yang WFH akan dipantau melalui mobile absen. ASN yang WFH akan dijatuhi sanksi jika tidak menjalankan tugas pada saat jam kerja. Pemprov DKI Jakarta menegaskan ASN yang bekerja dari rumah akan dipantau secara ketat. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta, Eti Agustiani menyebut ASN yang melanggar akan diberi sanksi. Pemprov DKI Jakarta menetapkan aturan ketat untuk mengurangi polusi udara. Selain WFH atau bekerja dari rumah, pegawai Pemprov DKI juga dilarang menggunakan kendaraan bermotor berbahan fosil setiap hari Rabu. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Gedung Balai Kota Jakarta. Selamat pagi Rizka, bagaimana penerapan larangan ASN menggunakan kendaraan dengan bahan bakar fosil ini? Adakah pengecualian? Lalu sampai kapan aturan ini bisa diberlakukan? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau misalkan pagi ini belum tampak signifikan aturan pemberlakuan larangan membawa kendaraan bermotor dengan menggunakan bahan bakar fosil di lingkaran ataupun di lingkungan pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta, karena memang pagi ini masih kurang dari pukul 7 bahwa ASN ini nanti datang pada pukul 8. Namun sejak pagi kami pantau ini sudah ada beberapa ASN yang datang. Namun kalau misalkan kami pantau Okta dan juga saudara, bagaimana kemudian masih ada satu ataupun dua kendaraan, kalau misalkan kita lihat dari plat nomornya ini merupakan kendaraan berbahan jenis fosil begitu ya. Kalau misalkan kendaraan dengan berbahan jenis gas ataupun berbahan jenis listrik ini akan berbeda begitu plat nomornya. Dari situlah kami bisa mengidentifikasi kendaraan dibawa oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi DKI Jakarta ini. Namun kalau misalkan kami pantau juga tidak sedikit juga ternyata banyak dari pegawai Pemprov DKI Jakarta ini yang menggunakan ataupun shuttle bus yang khusus digunakan untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta dan juga menggunakan taksi, ojek online dan juga bus Transjakarta. Sehingga memang kalau misalkan kita pantau ini masih ada begitu ya satu atau dua kendaraan yang kemudian ini sifatnya kalau saya perhatikan hanya drop off begitu. Ini hanya mengantar kemudian kendaraan ini pergi lagi. Namun hingga saat ini belum jelas bagaimana aturan terkait hal ini. Apakah diperbolehkan begitu kalau misalkan tetap menggunakan mobil dengan berbahan bakar fosil kemudian mendrop off meskipun tidak berparkir di halaman ataupun di lingkungan balai kota. Kalau misalkan saya sampaikan juga Okta dan juga saudara, bagaimana kemudian dari Provinsi DKI Jakarta ini memberlakukan aturan untuk melarang setiap karyawan ini menggunakan kendaraan pada setiap hari Rabu. Ini digunakan ataupun dianjurkan agar masyarakat ini ataupun pegawai Pemprov DKI Jakarta ini dapat berkontribusi untuk memberikan ataupun memperbaiki kualitas udara Jakarta yang buruk 1 bulan belakang ini. Dan kemudian dari pegawai Pemprov DKI Jakarta ini juga diberlakukan work from home. Jadi sifatnya hanya 50% saja yang langsung hadir di kantor. Kalau misalkan kami pantau juga Okta, di setiap ataupun di pintu masuk dari Balai Kota DKI Jakarta ini juga tidak tampak ada himbauan begitu ya ataupun keterangan apakah memang setiap hari Rabu ini dilarang untuk menggunakan mobil ataupun kendaraan bermotor. Ini kalau misalkan kami pantau memang ini merupakan hari pertama diberlakukan aturan ini mungkin ini masih ada evaluasi ke depannya. Melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Terima kasih, selamat bertugas kembali.